secara personal, secara pribadi, dari berbagai pengalaman yang saya sudah jalani semasa hidup, saya menyesal menjadi seorang guru. Kalaupun itu saya bisa dikatakan sebagai guru ya. Kenapa saya menyesal? Saya menyesal kenapa nggak dari dulu saya jadi guru. Kalau tahu senikmat ini rasanya jadi guru. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Santri MTS Al-Mahabbah alhamdulillah melaksanakan saum sunnah Senin Kamis jam setengah 6 kurang seperempat lah ya, antara 6 kurang seperempat atau setengah 6. Saya lagi tidur, harusnya saya habis subuh nggak tidur ya, tapi karena ngantuk banget saya tidur. Saya pikir santri saum, jadi paling mereka istirahat setelah zikir pagi ya. Mereka udah sahur dari jam 3-an, tahajud, sholat subuh, doa, zikir pagi. Nah karena saum mungkin mereka nggak panahan pagi ini. Panahan berkuda itu kan sifatnya nggak wajib ya, jadi pilihan, mau silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Pagi ini saya pikir mereka nggak akan panahan karena saum, jaga stamina, jaga kondisi, mungkin lemas atau ngantuk. Nah sekitar setengah 6 atau 6 kurang seperempat, yang duluan datang tuh Abdullah. Coba cek ya nih, itu Abdullah mau ngapain? Mau panahan Pak katanya. Panahan? Saya maksudnya heran, itu nggak salah nih, saum, panahan. Tapi berapapun yang datang, saya prinsipnya begini. Kalau santri atau siapapun yang saya ajari itu semangat, saya pasti lebih semangat. Pertama mungkin saya shock dulu, ini anak gak salah, ini kan saum ya. Yaudah akhirnya saya siap-siap, ambil peralatan saya keluar. Nah Kiani ikut nggak? Kiani ikut juga, oke berarti 2 orang. Pas saya keluar, ternyata teman-teman yang lain udah siap itu di halaman. Ada Fatah, Fikri, Azim, siapa lagi ya? Udah. Jadi Kiani, Abdullah, Fatah, Azim, Fikri. Nah, kenapa saya share? Alhamdulillah bagi saya, selelah apapun saya, ngantuk apapun saya, tapi kalau santri itu semangat, saya akan jauh lebih semangat. Karena salah satu kesulitan seorang guru itu biasanya kan memotivasi yang diajarinya. Hari ini justru terbalik. Itu santri yang memotivasi saya. Dari sisi manusia, secara moral, masa yang dilatihnya semangat, gurunya enggak. Nah kalau dari sisi spiritualnya, saya luar biasa bersyukur pada Allah. Saya nggak melakukan apapun yang spesial, cuman hal-hal yang biasa saya lakukan aja sebagai seorang manusia, ikhtiar pada umumnya. Nah cuman untuk hal-hal yang itu di luar kekuasaan saya, ya saya minta sama Allah. Misalnya gini, ya Allah, ini santri udah saya latih, nah seterusnya supaya mereka lebih mahir, mereka lebih semangat, nah itu saya serahkan kepadamu. Saya cukup berdoa, selebihnya terserah engkau. Dan hari ini saya berhusnuzon pada Allah. Ya Allah mengizinkan mereka untuk lebih bersemangat, lebih baik, lebih bagus. Itu mungkin bisa aja, itu kan karena panahan kan asyik, atau berkuda kan asyik. Tapi kalau giliran ilmu fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, tahsin, tahfiz, mereka nggak sesemangat itu. Mungkin itu ada benarnya, mungkin ya. Tapi kalau saya punya prinsip begini, apapun yang itu datang dari Allah pasti memuaskan akal, menenteramkan hati, dan sesuai dengan fitrah. Panahan berkuda karena sunnah pasti sesuai dengan fitrah. Tahsin, ilmu fikih, bahasa Arab, tahfiz, itu semua datang dari Allah. Saya yakin pasti kalau
cara penyampaiannya bagus, ikhtiarnya maksimal, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Salah satu impian saya itu adalah ketika murid itu nggak puas belajar dan selalu meminta kepada gurunya, itu sesuatu yang sangat berharga yang nggak bisa dinilai dengan uang berapapun bagi saya. Itu kebahagiaan. Saya memang bukan pengajar tahsin, tahfiz, fikih dan lain-lain, jadi saya nggak tahu 100% realitasnya seperti apa. Cuma saya hanya berbagi pengalaman. Pertama, ketika kita ikhtiar maksimal, mencintai apa yang kita kerjakan, termasuk mencintai proses bagaimana ini supaya santri itu lebih bersemangat terhadap apapun yang kita ajarkan. Kuncinya satu, cintai bukan hanya ilmu yang kita miliki, tapi cintai juga bagaimana proses kita memberikan semangat dan motivasi ke santri. Insya Allah akan tiba masanya para santri itu gedor-gedor, Ustadz, Ustazah, ayo saya pengen tambahan tahfiznya, tahsinnya, fikihnya. Kalau saya pribadi sih diperlakukan seperti itu oleh santri, saya akan bahagia. Ketika mereka meminta lebih terhadap ilmu, itu sebuah modal awal yang sangat luar biasa. Kalau mereka masih minus dari sisi adab, ketaatan, susah diatur, bandel, saya pikir itu wajar. Nama aja santri, mereka datang ke pondok itu buat belajar, berubah jadi tidak baik menjadi baik. Kalau mereka sudah baik, sudah bagus, mereka datang ke pondok itu bukan jadi santri, tapi jadi ustadz. Nah, karena mereka itu santri, wajar kalau masih ada minus-minus. Tinggal ya kitanya pintar-pintar cari cara buat sabar aja. Saya akui juga saya termasuk orang yang emosional. Cuma mungkin karena faktor U, faktor B, U itu usia, B itu berat badan. Saya jadi gak segalak dulu lagi. Mau galak, badan udah begini mau ngapain? Jalan aja pakai tongkat. Usia itu juga harusnya udah ngajarin saya banyak pengalaman-pengalaman yang jangan sampai ketika ada hal buruk karena keputusan saya itu saya ulangi sekarang. Nah begitu. Ya, ini bukan maksudnya menggurui, tapi berbagi pengalaman lah. Pertama, ketika kita ikhtiar maksimal, mencintai apa yang kita kerjakan, termasuk mencintai proses bagaimana ini supaya santri itu lebih bersemangat terhadap apapun yang kita ajarkan. Kuncinya satu, cintai bukan hanya ilmu yang kita miliki, tapi cintai juga bagaimana proses kita memberikan semangat dan motivasi ke santri. Ikhtiar 100% sampai mentok, sampai gak bisa berpikir bagaimana lagi caranya. Seterusnya serahkan pada Allah. Saya doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih bagus lagi.